Hai semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau sharing ke kalian, sharing info dan menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian sudah email ke kakak. Nah tuh email kalian ini dan kakak akan menjawab. Dan ada satu adik ini, dia menanyakan tentang mau tanya seputar pekerjaan di UK berhubung kakak adalah nurse di UK. Oke, nah jangan skip nonton terus dan kakak akan memberikan sedikit infonya dan sedikit sarannya tentang mencari pekerjaan di UK di Inggris. Dan spesifiknya hari ini kakak mau kasih info sedikit tentang mencari pekerjaan sebagai healthcare assistant di Inggris Raya. Yuk kita lanjut. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, seru sekali hari ini. Nah, kakak mau lanjutin pembicaraan kita tentang mencari kerja di Inggris Raya. Dan kakak akan membagikan 3 cara ya. Caranya gimana kita mendapat kerja di Inggris atau mencari kerja di Inggris. 1, dating online caranya. 2, student visa. Dan 3, aplikasi online. Yuk kita lanjut dan kakak akan jelasin ketiga-tiganya ini agar adik-adik dan kawan-kawan bisa tahu jelas tentang gimana cari pekerjaan di Inggris Raya. Yuk kita lanjut. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kakak lanjutin ya. Mungkin adik-adik dan kawan-kawan terperanjat gitu ya kan, terkejut gitu bilang, nah kok dating online, kita mau cari kerja kok Kak Ika ini tunjukin aku ke dating online gini. Adik-adik dan kawan-kawan, kalau adik-adik dan kawan-kawan yang masih bujang-bujang di situ, apa salahnya sih kalau dating online kalau memang jodoh dari tangan Tuhan ya kan? Nah, dapat orang Inggris, apa salahnya sih ya kan? Nah, itu dating online, karena dari dating online itu Anda bisa mendapat sponsor, mendapat pasangan hidup, dan lebih mudah ya kan? Nah itu sudah, nah itu bagi adik-adik atau kawan-kawan yang masih bujang-bujang atau masih single. Nah itu dating online. Dating online itu kayaknya lebih mudah sih untuk mencari pekerjaan di Inggris Raya. Ya pertama dating-datingan dulu, nah setelah itu sponsor. Nah setelah kamu dapat sponsor atau tinggal di Inggris, nah di situ adik-adik dan kawan-kawan bisa mencari pekerjaan yang sangat-sangat gampang di Inggris Raya, karena pemuda atau pemudi itu sudah menyepot atau spot kalian di sini. Oke, nah itu dating online. Nomor 2 ialah student visa. Nah, nomor 2 student visa. Student visa. Kenapa kakak bilang kok Kak Ika ini kita mau mencari pekerjaan di Inggris kok malah ditunjukin kita student visa? Nah, gini adik-adik dan kawan-kawan. Karena di sini ini kalau adik-adik dan kawan-kawan mempunyai student visa, belajar di sini dan adik-adik mendapat student visa, adik-adik bisa bekerja 20 jam per minggu. Nah itu diperbolehkan adik-adik dan kawan-kawan. Nah 20 jam per minggu kan lumayan, karena adik-adik dan kawan-kawan bisa untuk membayar mungkin rent kalian di sini, untuk jalan-jalan, untuk apa, untuk kesenangan-kesenangan di Inggris Raya. Nah dari situ, dari 20 jam itu kalau adik-adik student visa kalian di sini 3 tahun, nah kan lumayan kan 3 tahun bekerja di company itu atau di rumah sakit itu atau di care assistant ya kan, seperti rumah jompo. Nah adik-adik dan kawan-kawan setelah 3 tahun visa itu selesai, adik-adik bisa lanjutin visa itu, visa bekerja di sini itu lebih gampang. Dan tidak selamanya, adik-adik ingat ya, tidak selamanya kalau datang ke sini itu student visa itu kuliah. Tidak selamanya begitu adik-adik dan kawan-kawan. Ada orang yang masuk ke sini cuma BTEC. BTEC itu kalau kita di Indonesia kayak diploma-diploma gitu, kayak kursus. Nah gitu aja sih, kursus di sini 1 tahun. Nah dalam 1 tahun itu kalau adik-adik lagi kursus, lagi bekerja ya kan, nah adik-adik bisa mendapatkan pekerjaan lanjutan setelah kursus adik-adik selesai. Nah dan kita pun tidak bodoh ya kan, kursus apa yang kamu mau. Seperti kalau kamu tukang masak ya tukang masak. Kebanyakan ya adik-adik dan kawan-kawan kursus-kursus di sini seperti NVQ2, NVQ3. Nah itu ada email dari adik satu dari Sumatera Utara ya. Dia bilang gimana sih caranya NVQ2, NVQ3. Nah itu sebenarnya kursus sih. Jadi kalau adik-adik yang datang-datang ke sini itu datang-datang ke sini pula, bahasa
Indonesia kakak ini melintang apa itu up and down, kemana-mana. Jadi adik-adik dan kawan-kawan, NVQ2 and NVQ3 itu bukan cuma di kesehatan, di kesemua pekerjaan di sini. Jadi kalau kita tidak ada pengalaman kerja atau tidak ada tamatan dengan jurusan itu, di sini mereka sediakan NVQ2 dan NVQ3. Nah, ini contohnya begini ya kan. Waktu kakak masuk ke sini, kakak ndak ada ijazah kakak sebagai keperawatan di sini dan di Indonesia ya kan. Tapi kakak bekerja di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu walaupun kakak waktu itu menyapu dan membersihkan lantai dan toilet apa semua itu, tapi mereka mulai karena kakak pekerja yang baik, mereka bilang kamu ada pilihan, apa kamu suka kerja di rumah sakit atau kamu mau mencari kerja di tempat lain. Kalau seandainya kamu suka pekerjaan kamu di rumah sakit ini, kamu harus belajar NVQ2 dan naik ke NVQ3. Nah di situ kakak lihat, kakak pulang, kakak bilang apa itu NVQ. Nah di situ baru kakak belajar NVQ itu. Jadi NVQ itu untuk belajar atau pedoman untuk kita pekerjaan kita, jurusan kita yang kita mau itu. Nah jadi kakak belajar NVQ itu tentang kesehatan ya kan. Nah setelah berapa bulan itu kakak belajar. Nah setelah itu kakak naik ke NVQ3. Nah setelah NVQ3, nah baru kakak di situ kakak naik lagi ke NVQ5 karena kalau sampai di NVQ3 itu cuma care assistant. Jadi kita bisa belajar lagi. Kita mau ke jurusan apa lah. Kalau sudah NVQ3 di kesehatan, nah di situ kan banyak kan, kalau di Indonesia pun banyak. Waktu itu kakak kan nggak tahu sama sekali kan tentang keperawatan. Mau sih belajar perawat di Indonesia, tapi orang tua nggak sanggup ya kan waktu itu. Nah jadi waktu kakak masuk ke sini memang betul-betul buta sih. Nah di situ kakak by the way, waktu kakak masuk itu kakak dapat sponsor ya kan. Nah sponsor cuma kenal-kenalan aja, nah dapat sponsor masuk ke sini. Nah makanya itu kakak tadi bilang dating online itu ada yang masih bujangan bisa dapat sponsor dari mereka. Dan setelah masuk sini kalau nggak ada jodoh ya nggak ada jodoh, kalau ada jodoh ya puji Tuhan ya. Karena itu sudah ada NVQ3. Jadi setelah NVQ3, nah kakak malah interesting gitu kerja di rumah sakit, di hospital. Tapi gimana ya, kalau seandainya kakak ada pilihan, mungkin kakak mau bekerja di kantor-kantor begitu. Tapi karena waktu itu kakak baru masuk ke Inggris dan kakak pun mungkin kakak kerja di sini aja lah, di rumah sakit aja lah. Dan memang dari dulu lagi mimpi kakak kan mau jadi perawat, nah gitu ya. Karena jadi kakak mau masukin masukin ke diploma kakak. Nah kita bisa masuk ke NVQ5. Jadi NVQ5 itu ke jurusan, mau jurusan apa gitu, kayak aku sudah dapat NVQ3 di kesehatan, jadi aku mau jurusan kesehatan di ini, kesehatan di itu, general kesehatan gitu. Tapi kakak bilang aku mau jadi perawat aja. Jadi kakak langsung ke diploma, masuk ke perawatan. Itu karena kakak memang tidak ada ijazah dari Indonesia. Jadi kalau adik-adik dan kawan-kawan, kalau ada ijazah kalian di Indonesia, kamu cuma pergi ke college setelah NVQ3 itu, kamu cuma pergi ke college, register kamu punya kamu punya ijazah. Dan ijazah itu bukan kamu yang urus, semua rumah sakit yang urus, NHS yang urus. Kalau kamu berminat, kalau kamu sudah NVQ3, dan adik-adik dan kawan-kawan katanya sekarang sudah di-update ya kan. Kalau seandainya ini kakak tahunya orang Filipina dan India, kalau ada tamatan keperawatan dan adik-adik dan kawan-kawan ada pengalaman kerja di Indonesia, di Indonesia, minta rekomendasi dari rumah sakit yang adik-adik dan kawan-kawan kerja. Dan adik-adik selama itu waktu di student visa itu adik-adik dan kawan-kawan bekerja di rumah sakit. Nah di situ mereka bisa lanjutin, mereka yang register. Dan adik-adik dan kawan-kawan di sini langsung dapat pekerjaan di rumah sakit. Nah itu student visa adik-adik dan kawan-kawan. Jadi NVQ2, NVQ3 itu begitulah seperti kakak itu. Nah itu pengalaman kakak, karena kakak di sini waktu kakak masuk, kakak memang nggak ada pengalaman bekerja di sini sebagai perawat. Jadi kakak masuk NVQ2, NVQ3. Jadi ya pertamanya NVQ2 itu ya ajarin kita yang dasar-dasar keperawatan, dan NVQ3 itu ya sedikit
naik sedikit lah. Nah, setelah itu diploma, dan diploma itu untuk menuju kakak ke university, karena cuma NVQ 2 and 3 masuk university agak susah di sini. Itu pengalaman kakak. Jadi kakak masukin diploma. Nah, kakak masuk diploma di situ lebih dalam lagi gitu. Nah, lebih dalam lagi setelah itu 1 tahun 8 bulan kakak di diploma. Nah, baru kakak masuk ke perawatan. Jadi adik-adik dan kawan-kawan yang mau kerja sini sebagai perawat, nah itu yang nomor 2 itu student visa itu bagus sekali dan agak ringan sih. Nah, gimana caranya kak? Nah, student visa itu, nah kalau adik-adik dan kawan-kawan ada uang sendiri bisa cari online ya kan, banyak koleksi sini atau agensi-agensi yang mempersatukan. Tapi kalau lebih baiknya kan langsung saja ke college atau kampus yang adik-adik dan kawan-kawan tujui. Jadi kebanyakan katanya di Scotland, England katanya agak susah. Kakak pun nggak tahu, katanya agak susah untuk masuk dapat kampus-kampus di England, Scotland, Wales katanya agak mudah lah. College maksud kakak, bukan uni, karena NVQ 2-3 itu bukan uni, itu di college kayak dasar-dasar gitu, NVQ 2-3 untuk masuk ke jurusan adik-adik dan kawan-kawan mau. Nah itu sudah, itu student visa. Apalagi ya? Ya, student visa. Dan nomor 3 online. Nah, online ini bagus juga sih online. Online itu bagus, tapi adik-adik dan kawan-kawan harus ada full dokumentasi. Jadi semua itu sampai turun-turunnya, sampai penghabisannya itu cek TB. Kalau seandainya kalau adik-adik mau bekerja di kesehatan, dan pengecekan TB itu bukan adik-adik dapat pekerjaan dulu baru cek, tidak. Adik-adik harus dalam aplikasi adik-adik dan kawan-kawan harus ada ijazah pengecekan TB. Nah itu, jadi sayang kalau adik-adik dan kawan-kawan tidak dapat, dan itu nggak murah loh. Kalau di sini mahal, tidak tahu kalau di Indonesia murah apa tidak. Nah, pengecekan itu mahal sekali di sini. Jadi itu kalau online itu kita harus ada full detail, full dokumentasi kita, dan baru kita masukin. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, pasti adik-adik dan kawan-kawan sudah ada full detail. Atau sebelum adik-adik dan kawan-kawan masuk ke situ, adik-adik dan kawan-kawan cek semua dokumentasi yang diperlukan, cek tik, dan baru masuk. Nah, website apa kak? Nah, website ini. Nah, ini kakak tulis di sini. Kakak nggak sebutin di sini, tapi kakak akan tulis di sini, dan adik-adik masuk ke situ. Itu dari pemerintahan, ya. Ada kakak tulis juga sih di mana terus semalam. Kakak tulis, ya, UK Tier 2 sponsor.co.uk. Nah, kakak tulis itu. Dan satu lagi gov.uk 2. Nah, itu dari pemerintah adik-adik. Nah, itu semua itu lengkap di situ. Dan kalau adik-adik semua sudah ada dokumen yang pasti, dokumen yang mereka butuhkan itu ada, itu gampang sekali. Jadi adik-adik masuk ke situ, ke UK Tier 2 UK Tier 2 sponsor.co.uk. Nanti kakak tulisin di situ deh. Kakak juga lidah Indonesia jadi susah. Oke, jadi dua website itu masuk ke situ dan pelajari di situ. Dan di website itu, karena website negara ya, pemerintah ya, jadi adik-adik dan kawan-kawan bisa translate dengan bahasa Indonesia, dan adik-adik bisa belajar di situ. Nah, di situ itu lebih mudah. Banyak sekali agensi-agensi agensi sponsor. Tapi adik-adik dan kawan-kawan, sebelum adik-adik masuk ke mencari pekerjaan itu, adik-adik harus masukkan dokumentari adik-adik ke box mereka. Itu harus bayar kira-kira 3 jutaan, 4 jutaan. Jadi sayang kalau adik-adik dan kawan-kawan bayar dan akhirnya nggak dapat pekerjaan, kan susah.
Nah, itu agensi-agensi yang sponsor, katanya, oh ini agensi ini sponsor kalian untuk mencari kerja di UK. Tapi sebelum itu mereka minta register. Nah, kamu register itu nanti di bawahnya itu mereka tulis masukkan dokumen-dokumen kalian di sini dengan alamat, nama kalian, semuanya itu nanti di bawahnya itu harus bayar. Nah, kalau setahu kakak ya kan, kawan-kawan kakak dulu Mas Said katanya orang-orang Filipina itu pembayaran di agensi itu sampai 150 pound sterling. Nah, berarti 3 jutaan begitu. Nah, itu kalau setiap agensi adik-adik masukin di situ untuk mencari pekerjaan, 3 saja sudah 10 jutaan, nah kan. Nah, lebih baiknya seperti kakak tadi bilang yang di UKT Tier 2 sponsor itu, nanti kakak tulis di sini. Nah, itu masukin di situ, pelajari baik-baik, dan di situ adik-adik dan kawan-kawan bisa masuk ke dalam situ dan mencari pekerjaan di situ. Bukan di kesehatan saja adik-adik dan kawan, banyak pekerjaan di situ. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kakak lanjutin lagi ya. 3 cara mudah untuk masuk ke Inggris. Dating online, masuk ke Inggris dan mencari kerja di Inggris ialah 1, dating online yang tadi kakak sudah jelasin, 2, student visa, dan 3, online. Oke, mudah-mudahan dengan info ini, dengan konten ini, adik-adik dan kawan-kawan bisa bisa mendapat saran, mendapat info bisa membantu kalian gitu ya kan. Mudah-mudahan leave komen kalian. Dan kalau kakak ada waktu, karena kakak kerja, kadang-kadang kakak susah sekali untuk menjawab menjawab komen-komen kalian semua, cuma kakak kasih heart. Lebih baiknya email dan kakak kumpulin bersama dan kakak akan jelasin seperti ini. Oke, email kakak di email address kakak di situ, atau komen di bawah tulis kak aku udah email gitu, atau nanti kakak akan berusaha sebisa-bisanya untuk menjawab email-email kalian dan komen-komen kalian. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Lain waktu baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, sharing, like, komen, dan subscribe. Oke, dadah semua. Dadah.